ya, Assalamualaikum ya. Ini kemarin saya dengan pengacara saya, lawyer saya sudah datang untuk mediasi di Polda, tetapi mediasinya itu tidak tercapai. Di Polres begitu juga, mediasi juga tidak tercapai, dan Polda dan Polres mengeluarkan surat untuk gelar perkara lanjutan. Di sini saya meminta kepada Polres dan Polda untuk tindak lanjuti lebih tegas lagi perkara saya sampai ke tuntasnya seperti apa. Jangan stagnan hanya di sampai gelar perkara. Gelar perkaranya harus seperti apa. Seperti itu kalau untuk kasus Polres dan Polda. Nah Kak, untuk di kementerian sendiri bagaimana udah Kak? Di kementerian sendiri di sini saya minta kepada Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Aparatur Negara untuk memecat oknum PNS Bea Cukai Karimun, yaitu berinisial ATP. Karena apa? Suami saya itu dengan jelas di sini memalsukan dokumen akte cerai, dan saya dapat surat keterangan dari mahkamah. Nah, bentuk akte cerai yang sebenarnya itu seperti ini dari mahkamah, dan ini yang dibuat oleh suami saya, tapi dia mengatakan perbuatan dari mertuanya. Nah, ini sudah dijelaskan tegas oleh MA secara dokumentasi. Nah, dengan dasar ini suami saya di tahun 2020 saya dilakukan wawancara, dinyatakan kalau di tahun 2013 saya digugat tetapi tidak putus, ditolak oleh PA. Akte cerai yang dipalsukan ini tahun 2011. Tahun 2011 saya lapor di tahun 2020. Dia mengajukan perkara perceraian di 2013. Tapi kenapa pimpinannya bisa memasukkan dia sebagai pelaporan untuk pengajuan kawin kedua, sementara saya belum cerai dan sampai saat ini saya masih istri yang sah. Dan sementara itu saya tidak pernah mengeluarkan izin lisan ataupun non lisan untuk mengizinkan suami saya menikah lagi atau beristri dua. Di sini tertera jelas Kepala Kantor Bea Cukai Belawan di tahun 2020, dia yang mengeluarkan keputusan turun pangkat, dia juga yang mengesahkan suami saya untuk nikah kedua kali dan memasukkan beberapa data tanggungan anak dan istri. Nah, di sini saya tidak tahu motivasinya apa, dan tolong usut tuntas tegas Kementerian Keuangan oknum-oknum yang terlibat perbuatan suami saya. Ini dia. Semua masuk data istri kedua secara tegas. Di sini ada pejabat yang menandatangani. Ini opini apa yang mereka giring? Mereka menggiring saya mengizinkan atau bagaimana? Ini sah menurut Bea Cukai, apa sah menurut negara? Saya minta tolong tindak tegasnya Ibu Menteri Keuangan terhadap oknum-oknum yang meloloskan suami saya untuk masukkan istri kedua daftar tunjangannya. Seperti itu untuk di kementeriannya, Bang. Terkait dengan akte cerai yang dikeluarkan oleh oknum PNS ATP tersebut, Bang, itu sebenarnya akte cerai, Bang, bukan akte. Pertama itu, Bang, kalau akte cerai, Bang, seharusnya kita yang menggugat si oknum tersebut, Bang, melainkan malah akte cerai tersebut atas nama ATP tersebut. Seharusnya itu menjadi akte talak, Bang. Itu pertama, Bang. Klien kita ini, Bang, tidak pernah menggugat ATP tersebut. Tambah lagi ya, Bang, ya. Kalaulah ATP dia bilang mertua, ini surat kehilangan Anda. Di sini menyatakan datang ke kantor polisi, menyatakan tegas bahwasannya kehilangan sebuah akte cerai di sekitar rumah Anda. Nah, jadi siapa yang berbuat kalau Anda ternyatakan mertua Anda? Nah, tolong tindak tegas Ibu Menteri Keuangan. Kita sesama perempuan melakukan ini tuh kayak mana perasaan seorang ibu, seorang istri ditelantarkan selama 16 tahun. 16 tahun tidak dikasih nafkah, tidak ada kejelasan apapun. Saya mempunyai anak, anaknya tidak dipedulikan.
terakhir di dalam instansi Anda sendiri ada permainan menzolimi seorang istri dan anak. Saya minta tolong kepada Menteri Keuangan tindak tegas oknum ATP, pecat, dan oknum-oknum yang terlibat di dalamnya meloloskan suami saya untuk pernikahan yang kedua. Itulah permintaan saya. Menegaskan sekali terakhir kali ini Bang, bahasanya oknum ATP itu harus diberi sanksi setegas-tegasnya, seberat-beratnya. Bahasanya kita juga sudah melaporkan di Polda untuk memproses dia secara pidana, memperdata. Kalau bisa pun pihak Kementerian Keuangan segera memecat oknum tersebut karena sudah sangat mencoreng nama Kementerian Keuangan.